Rasulullah yang selama di Mekah itu disiksa, dihina, dilempari kotoran manusia dan kotoran hewan itu, bahkan mau dibunuh, dilempari batu. Itu Rasulullah ketika menguasai Mekah itu beliau memaafkan seluruh yang dilakukan oleh masyarakat Mekah ketika itu. Itu yang disebut dengan al-afu indal maqdirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pemirsa El-Kalam dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ustadz, jadi saya punya tetangga dan tetangga saya adalah orang yang suka berbicara ceplas-ceplos atau tidak dikontrol. Sebenarnya saya sudah bisa dengan omongan-omongannya yang tidak indah. Namun ada satu ucapan yang sampai saat ini membuat hati saya tersayat dan sakit karena tetangga saya menjelek-jelekkan fisik saya. Padahal di balik itu saya juga sangat berusaha menerima keadaan yang telah diberikan oleh Allah. Dan jujur, saya benar-benar belum bisa memaafkan Ustaz. Lantas apakah saya ini juga mendapat dosa karena kekesalan saya terhadap tetangga saya? Mohon arahannya Ustaz. Ada pepatah Arab mengatakan man uhdiba walam yaghdab bahwa himar. Barang siapa yang dibuat marah, dibuat emosi, dihina, dia enggak emosi, fix dia itu keledai. Keledai itu kalau di bangsa Arab tuh diperumpamakan binatang yang bodoh. Mungkin kalau di kita kebuk lah atau apalah gitu, kurang lebih begitu. Baik, jadi sangat lazim kalau orang memang disakiti terus marah, itu lazim. Memang itu sifat manusia, lazim. Nah, cuman memang dalam hal ini itu Allah Subhanahu wa taala ingin kita semuanya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Mari kita lihat permulaan Allah berfirman ini, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah SWT dan surganya, yang surganya itu sebagaimana Allah jelaskan seluas langit dan bumi. Allah siapkan untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Yang menarik di ayat berikutnya Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa ini, di antaranya adalah wal 'afina 'anil nas Wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, yaitu menahan amarah. Kemudian kalau ditahan berarti tidak diluapkan. Ditahan berarti tidak diluapkan. Setelah itu baru dimaafkan. Nah, itu akhlak yang terpuji, diganjar oleh Allah SWT dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam hal ini butuh latihan. Saya ngomong seperti ini juga bukan orang yang sudah yang terbaik ya masalah beginian. Nah, kita semua punya perasaan dan sebagainya, tapi kita latihan lah untuk menuju ke sana. Ada sedikit nasihat yang sangat bagus dari guru kita semuanya, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Kita tahu ya, beliau dipenjara, difitnah oleh dua orang Mu'tazilah, bahkan dicambuk. Sekali cambuk tuh beliau bisa sampai pingsan. Betapa kerasnya, padahal itu orang Arab, badan segede gitu. Cambukan seperti apa itu? Mungkin kalau yang menerima kita mungkin langsung mati. Nah, suatu ketika dia didatangi oleh santri-santrinya. Kemudian santrinya pun ngomong ke Imam Ahmad ini, kenapa nggak kamu doakan kemalangan aja buat dua orang ulama Mu'tazilah itu yang telah mencelakakan kamu ini. Nah, karena memang Imam Ahmad ini terkenal doanya itu mustajabah indallahi subhanahu wa ta'ala, diterima langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Imam Ahmad pun berucap, ma yang fa'uka ya akhi, emang manfaatnya apa buatmu wahai saudaraku, bi ayyu'adziballahu akhakal muslim, bisa berarti Allah mengadab, Allah menghukum saudara muslimmu sebab kamu. Emang hukumnya apa?
udah maafkan saja. Padahal kondisinya masih di penjara, masih dikukui. Nah, cobaan yang kita alami nggak sebesar yang dialami oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad yang masih dalam keadaan disiksa pun itu sudah bisa memaafkan saudara muslimnya yang telah memfitnah. Ya, kurang lebih begitu ya. Kita masih jauh lah dari akhlak salaf seperti Imam Ahmad, tapi kita latihan lah untuk bisa seperti itu pelan-pelan. Insya Allah cobaan kita nggak seberat itu lah. Menambahkan dari surah Ali Imran ayat 134 yang tadi dinukil oleh Ustaz Hakim, pada tanda-tanda atau karakter orang yang bertakwa. Pada yang pertama adalah al-kadzimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dikisahkan, ini rujukannya adalah Tafsir Al-Qurtubi jilid 5 halaman 319. Suatu ketika Maimun bin Mahron, Maimun bin Mahron adalah salah satu guru dari putra Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah. Jadi putranya, jadi Umar bin Abdul Aziz itu mempercayakan Maimun bin Mahron untuk mendidik putranya. Suatu ketika Maimun bin Mahron ini mempunyai budak wanita yang pada suatu ketika itu datang membawa semangkok sayur panas, pada kata taruhlah mungkin kuitiau kalau sekarang mungkin kira-kira ya. Lalu kemudian pas saat itu banyak tamu. Nah tiba-tiba si pembantu ini mungkin karena grogi atau bagaimana terpleset, sehingga sayur sopnya tadi itu atau sayur yang tadi tumpah menumpai Maimun bin Mahron, guru dari putra Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga Maimun bin Mahron, meskipun beliau itu ulama, ya, ulama besar begitu, guru juga, manusiawinya, lumrahnya juga marah, mesti dong, panas. Mungkin juga kemudian juga sedang menemui tamu, mungkin juga jengkel begitu ya. Dan hampir Maimun bin Mahron ini ingin menampar si pembantu tadi, ya toh. Lalu kemudian sebelum dia menampar, sang pembantu ini menyampaikan, wahai tuan, gunakanlah atau amalkanlah firman Allah Ta'ala, yakni tadi walakal minal ghaidha, tahanlah emosimu. Lalu kemudian Umar bin Mahron mengatakan, oke, sudah aku lakukan. Ya, ditambah yang berikutnya lah, kira-kira seperti itu ya toh. Wal 'afina 'anil nas, orang bertakwa selain bisa menahan emosi, juga memberi maaf kepada orang lain. Ya sudah, kalau begitu aku maafkan kamu. Nah, lalu kemudian si wanita ini kemudian kurang dikit lagi, yaitu apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bisa juga orang-orang yang ikhlas. Nah, seperti itu. Jadi memang proses untuk bisa loss, hilang semua emosi dan perasaan itu tadi memang berproses, bermula dari menahan. Namanya menahan itu ya berat, iya kan? Menahan apapun, menahan hawa nafsu, menahan amarah. Maka kemudian dalam hadis lain disebut, ya toh, laisa syadidu bisurah, ya toh. Orang yang hebat, kuat itu bukan karena dia misalnya ya toh pegulat kayak Habib Nurmagomedov atau Andera ya, atau siapa, atau Mike Tyson gitu ya. Walakin asyadid allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang hebat perkasa adalah yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Nah, itu makanya menahan itu berat, sehingga ya proses pertama itu dilakukan. Nampaknya si penanya sudah melakukan itu. Pada proses kedua itu merasa masih sulit untuk memaafkan kesalahan tetangganya tadi. Nah, seperti itu. Iya toh? Maka butuh resep yang ketiga, yaitu ketulusan dan keikhlasan. Kalau saudara penyana atau saudari penanya itu memang niat untuk mempunyai tetangga yang baik, karena begini, pastinya ya, pastinya kalau kata ungkapan gitu, 1000 teman itu sedikit, 1000 teman itu sedikit, tapi satu musuh itu banyak. Karena namanya orang punya perasaan gak nyaman, apalagi dengan tetangganya, apalagi yang sering bertemu, itu nanti perasaan tidak nyaman. Sehingga
Dari wallahu yuhibbul muhsinin kita belajar tentang ketulusan. Nah, mudah-mudahan saudara atau saudari penanya gitu ya, itu ya setidaknya lah dari kisah tadi itu bisa berarti. Kalaupun itu berat, itu juga boleh, karena perlu kita sampaikan bahwasanya memaafkan itu hak seseorang yang disakiti, bukan kewajiban. Artinya, kalau pertanyaannya tadi, apakah ketika saya belum bisa memaafkan, ya itu berdosa? Ya sebenarnya yang kita tahu ya tidak ada namanya dosa tidak memaafkan, karena sekali lagi memaafkan itu hak, bukan kewajiban. Sehingga pelanggaran terhadap hak itu konsekuensinya bukan dosa atau tidak dosa, tapi mulia atau tidak. Sehingga hanya pilihan. Kalau kita mau jadi orang yang mulia, itu juga lebih baik memaafkan. Meskipun ketika tidak memaafkan itu juga tidak berdosa, hanya tidak mulia saja. Wallahu ta'ala a'lam. Saya menambahkan terkait yang telah disampaikan oleh Ustaz-Ustaz tadi ya, bahwa memaafkan itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Jangankan memaafkan, apalagi memaafkan ketika kondisinya kita itu sebenarnya mampu membalas. Jadi itu, atau dalam bahasa hadisnya itu al-afu indal maqdirah, memaafkan ketika sebenarnya dia sangat mampu untuk membalas. Maka penanya itu saya juga kurang tahu kenapa kok hanya ngempet saja, tidak berani menegur atau tidak berani apa itu ya. Terkait al-afu indal maqdirah itu sudah dikisahkan dalam sirah Ibnu Hisham, bahwa Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah itu beliau berdiri di depan pintu Ka'bah, kemudian seraya mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara abdah sampai akhir itu. Kemudian beliau di akhirnya itu mengatakan ya ma'syara Quraisyin, wahai seluruh warga masyarakat Quraisy, ma tarawna anni fa'ilun bikum. Dalam riwayat lain ma tarawna anni soni'un bikum, ada yang mengatakan soni'un, ada yang riwayat mengatakan fa'ilun. Kira-kira apa menurut kalian yang akan aku lakukan terhadap kalian? Qalu, mereka menjawab khairan, ya pasti jenengan akan melakukan kebaikan, karena jenengan adalah akhun karimun wa benu akhin karimin. Engkau adalah seorang saudara yang sangat mulia dan putra dari seorang yang sangat mulia. Itu qala, kemudian Rasulullah mengatakan idhabu fa antum mutlaqa, ya sudah pergilah sana masing-masing ke rumah masing-masing, kalian telah bebas. Nah, itu artinya bahwa Rasulullah yang selama di Mekah itu disiksa, dihina, dilempari kotoran manusia dan kotoran hewan, itu bahkan mau dibunuh, dilempari batu. Itu Rasulullah ketika menguasai Mekah itu beliau memaafkan seluruh yang dilakukan oleh masyarakat Mekah ketika itu. Itu yang disebut dengan al-afu indal maqdirah. Maka bagi penanya tadi, ya memang betul yang disampaikan Ustadz Thoib ya, bahwa al-afu itu hakun, bukan wajibun. Jadi hak kita, bukan kewajiban kita, sehingga itu tergantung ya kita sendiri pengen pahala yang besar dengan memaafkan ataukah pengen tidak dapat pahala, yaitu masih menyimpan rasa maaf itu. Tapi yang dicontohkan oleh Islam sudah jelas, yaitu al-afu, yaitu memaafkan. Wallahu ta'ala alam. Memaafkan adalah hak, bukan kewajiban. Artinya kalau Anda tidak memaafkan pun tidak dosa. Tetapi tadi ada catatan bahwa memaafkan adalah sesuatu yang sangat mulia, menjadi karakteristik orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ayat yang diungkapkan tadi, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini karakter orang yang bertakwa, menahan marah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Maka itu perbuatan yang sangat mulia, bahkan tadi ada janji surga. Maka akhi ya, atau ukhti yang bertanya tentang hal itu, sebaiknya kalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maafkanlah dia. Dan banyak tadi kisah maupun sirah an-nabawiyah yang diucapkan oleh para asatidz, mudah-mudahan bisa memberikan targhib, motivasi saudara untuk memaafkan kesalahan teman saudara. Wal afu minkum,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.